Kita masuk ke peserta terakhir. Nah, ini terakhir dari 24 penyelenggara pemilu. KPU 14, Bawaslu 10. Ini peserta terakhir. Rupanya jam yang di depan saya ini agak terlambat. Terlambat sekitar 7 menit. Jadi memang ini jamnya Komisi 5. Atau memang biasa dengan transportasi yang suka agak lambat juga. Jadi ini jamnya agak terlambat, kalau di jam ini hampir jam 21.56, 57 ya, jadi 7 menit itu cukup lumayan. Kita akan memasuki ke peserta terakhir untuk fit and proper test calon anggota Bawaslu RI. Ini sudah hadir di hadapan kita peserta terakhir, dan saya akan mengklarifikasi dulu terkait dengan surat pernyataan yang sudah ditulis dan ditandatangani di atas materai oleh peserta fit and proper test calon anggota Bawaslu RI. Saya nanyakan nama Toto Haryono, pakai Toto. Tempat dan tanggal lahir Malang 5 Februari tahun 1967. Benar, Pak. Pekerjaan jabatan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Iya, Pak. Tempat tinggal lahir sesuai dengan KTP kan? Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan kepada saudara untuk menyampaikan pemaparannya terkait dengan visi, misi, dan program sebagai calon anggota Bawaslu RI, dan maksimal pemaparan saudara selama 15 menit. Sekarang jam 21.57. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 2 dan anggota yang saya hormati. Izinkan kami memberikan pemaparan makalah ini sebagai refleksi dari pengalaman sebagai penyelenggara sejak di Panwas Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang, hingga saat ini menjadi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Paparan ini izin melepas saya beri judul mewujudkan pemilu serentak 2024 yang semakin demokratis, terpercaya, dan damai. Tentu judul ini dilatar belakangi pada pengalaman refleksi pemilu tahun 2019 yang lalu, yang saat itu kita ketahui menyisakan masih adanya penggunaan isu-isu SARA yang tentu jika itu tidak dikelola dengan baik akan melahirkan keretakan-keretakan yang seharusnya tidak perlu. Dan ke depan kita berharap isu-isu SARA tidak lagi digunakan dalam proses pemilu. Demikian juga nanti pemilu tahun 2024 tentu ada banyak tantangan dan kompleksitas, karena pada tahun yang sama ada dua agenda demokrasi, yaitu pemilu yang memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan anggota DPD. Bersamaan dengan agenda pemilihan kepala daerah, memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota.
di ujungnya, karena pada tahun yang sama, kalau nanti di Pilpres itu ada putaran kedua, maka ada irisan tahapan. Pada bulan Mei dan bulan Juni, yaitu saat kampanye putaran kedua dan verifikasi dukungan calon perseorangan. Walaupun demikian, karena mandat tugas Bawaslu adalah pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran pemilu, kita tidak abai terhadap harapan masyarakat yang ingin pemilu ini berjalan dengan koridor dan peraturan yang berlaku. Mukadimah dari dan mandat undang-undang, kita punya kewajiban bahwa Bawaslu melayani partai politik dan peserta pemilu secara adil dan setara. Bawaslu juga sebagai penyelenggara pemilu diberikan mandat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, serta penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan terpercaya bagi masyarakat. Itu menjadi tujuan utama kami, karena kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu secara psikologis akan mengikat masyarakat menjadikan lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang terpercaya, berintegritas, netral, jujur, dan adil. Jika proses pelaksanaannya sudah demikian, diharapkan hasil pemilu dapat diterima peserta, penyelenggara, pemilih, dan seluruh masyarakat karena diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat kepercayaan secara luas dari masyarakat. Harapannya, potensi konflik pasca pemilu akan mampu dikelola karena masyarakat sudah percaya terhadap penyelenggaranya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan di negara yang demokrasi, dinamika masih ada. Kalau masih ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu dan pemilihan, kita punya kewajiban untuk mendorong, menempuh mekanisme melalui lembaga yang peradilan yang sudah ada sesuai ketentuan, peraturan, dan ketentuan undang-undang. Karena itu, dari latar belakang ini, visi pemilu ke depan mewujudkan pemilu serentak 2024 yang semakin demokratis, terpercaya, damai. Demokratis artinya bahwa cerdik pandai, minimal pemilu itu dikatakan demokratis jika penyelenggaranya punya kompetensi. Pemilihnya, pemilih yang cerdas dan partisipatif, aparatnya, birokrasinya netral, tidak berpihak, pesertanya mentaati aturan yang sudah ada. Terpercaya karena diselenggarakan oleh penyelenggara yang punya kredibilitas. Damai karena suasana pemilunya sesuai dengan aturan dan tidak menggunakan isu-isu yang saling menghujat sesama peserta maupun pemilih. Untuk itu, maka implementasi visi misi, bagaimana cara kita nanti memfasilitasi partai politik dan peserta pemilu secara profesional. Melakukan sosialisasi dan pendidikan demokrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan berbasis partisipatif dan berbasis keluarga agar tercipta ikatan fisiologis antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu. Juga tidak terlepas meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pemilu di semua tingkatan, sesuai dengan bidang dan tupoksi di masing-masing unit sehingga penyelenggaranya punya kompetensi dalam proses pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Menguatkan afirmasi
perempuan dan kelompok rentan, kelompok minoritas diberikan kesempatan yang sama di berbagai bidang, jenjang, di jajaran penyelenggara pemilu maupun sebagai peserta pemilu maupun pemilih. Karena ini masa zamannya teknologi, maka penggunaan dan pengembangan teknologi informasi IT yang sedapat mungkin mudah dan sederhana dalam menjalin interaksi dengan seluruh lapisan masyarakat selama proses penyelenggaraan dan pasca pemilu, terutama di masa pandemi. Bayangan saya nanti penggunaan IT itu menghindari banyak sentuhan, laporan yang secara langsung tapi bisa lewat online. Inovasi mungkin ke depan kita mampu menjaga kedekatan yang sama terhadap partai politik dan peserta pemilu secara adil dan setara. Melibatkan seluruh elemen penyelenggara beserta keluarga dan struktur masyarakat terkecil, RT, RW, Forum Dasawisma, sebagai ujung tombak pencegahan dan pengawasan pemilu, serta pendidikan demokrasi. Kita punya anggota di Bawaslu itu ada sekitar 200.000 yang tersebar, jika itu menggunakan gadget, HP, bisa menggunakan sosialisasi dengan meme-meme yang itu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga berita-beritanya tentang sosialisasi pemilu. Meningkatkan SDM Bawaslu melalui pelatihan-pelatihan yang tersertifikasi, karena penting ini harapan masyarakat terhadap pengawas pemilu mampu menyelesaikan konflik antar peserta maupun peserta di tingkat basis. Sehingga seni untuk mengelola konflik menjadi tujuan utama. Lalu yang ketiga, menyempurnakan teknologi informasi yang sudah ada agar dapat terintegrasi secara menyeluruh bagi jajaran Bawaslu yang mudah diakses masyarakat secara umum. Dalam benak saya nanti IT itu seperti orang pesen Grab atau Gojek, sehingga proses tahapan itu bisa diikuti masyarakat dengan mudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentu makalah ini banyak kekurangan. Saya berharap ke depan bisa ada arahan untuk menjadikan pemilu ini menjadi lebih baik bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Toto Haryono. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan terkait visi, misi, dan program dari calon komisioner Bawaslu RI, Saudara Toto Haryono. Untuk itu kami akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pendalaman, pertanyaan, maupun klarifikasi terhadap Saudara calon komisioner. Untuk itu kami akan mempersilahkan pertama kepada praksi PDI Perjuangan. Siapa Pak Komar yang ditunjuk? Oh, Bapak Rifki, silakan Bapak Rifki. Ingat waktunya 3 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Mas Toto, selamat sudah sampai di sini Mas. Tantangan pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu beragam. Selain tantangan manajemen dan teknis kepemiluan, kita juga dihadapkan pada kemungkinan tantangan sempitnya ruang fiskal nasional, termasuk ruang fiskal daerah untuk mensupport pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Karena itu, tidak ada pilihan selain bergotong royong untuk menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Spirit gotong royong ini Mas Toto
coba digambarkan kepada kami kira-kira bagaimana cara kita untuk menjadikan Bawaslu yang mampu mengajak seluruh elemen masyarakat itu bergotong royong memperkuat peran dan fungsi Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rifki dari PDI Perjuangan. Berikutnya, kalau salah nanti Ketua Poksinya udah liatin saya. Berikutnya kami persilahkan kepada fraksi Partai Golkar. Siapa yang ditunjuk, Kawung? Oh, silakan Pak Arsad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, pimpinan Komisi 2 dan seluruh rekan-rekan saya di Komisi 2 dan tamu kita Pak Toto. Jadi saya langsung tadi kita sudah sama-sama mendengar makalah yang disampaikan oleh Pak Toto dan memang visi beliau ini bagaimana mewujudkan pemilu serentak 2024 yang demokratis, terpercaya dan damai. Dan ini untuk 2024 ini cukup berat untuk Bapak bisa mencapai demokratis, terpercaya, dan damai yang secara ideal yang Bapak harapkan. Jadi apalagi kita ini harus sebagai pengawas betul-betul adil dan setara. Dan memang Bapak belum menyampaikan kendala yang akan dihadapi untuk 2024, walaupun mungkin Bapak sudah tahu, kita belum tahu COVID ini kapan berakhir, dan masalah-masalah yang biasa terjadi di beberapa pemilu ini. Untuk 2024, Bapak saya rasa harus memikirkan bahwa ada 271 kepala daerah dan nanti akan dijabat oleh PJ, pejabat. Gubernur 24, wali kota 57, dan kabupaten 191. Dan ini saya mau tahu, mungkin ada yang lebih menonjol masalah mobilisasi ASN. Dan saya ingin dengar dari Bapak, kira-kira strategi apa yang akan Bapak siapkan untuk mengantisipasi ini. Itu. Yang kedua, masalah sosialisasi regulasi pemilu, ini memang sudah sering dilakukan. Tapi untuk ke depan ini bagaimana Bapak membuat sosialisasi ini lebih menarik. Ya mungkin saya tidak tahu menggunakan teknologi atau apa, tapi Bapak saya minta kira-kira dari Bapak punya strategi apa untuk mensosialisasikan ini, untuk menjaga hubungan penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang lebih sinergis di jajaran pengawas nantinya. Jadi itu, dan tentu terakhir, yang ketiga, Bapak harus saya ingin juga mendengar penanganan masalah ini yang akan terjadi di 2024 ini tentu harus dikerjakan secara adil dan setara tadi dan juga efektif. Jadi mungkin ini yang perlu saya dengar dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arsad Juliandri. Berikutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Gerindra. Siapa? Kang Sodik Mujahid. Terima kasih Silakan. pimpinan, Mas Toto, dan Pak Wakil Ketua DPR yang rajin. Seperti pertanyaan tadi, saya ke teknis saja karena ini yang diperlukan. Terkait dengan penggunaan IT dalam pengawasan. Mohon kiranya bisa dijelaskan agak lebih lengkap bagaimana konsep Mas Toto dalam
memberdayakan IT di dalam proses pengawasan sehingga lebih akuntabel, lebih transparan dan juga lebih efisien. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sodik Mujahid dari fraksi Gerindra. Berikutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Nasdem. Kang Parhan. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 2 yang terhormat, dan juga Pak Totok. Yang menarik adalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap praktek-praktek kerjasama antara peserta pemilu dengan kelompok-kelompok tradisional yang memiliki kebiasaan yang dikhawatirkan bisa dianggap melanggar aturan dalam berkampanye. Karena beberapa kelompok menganggap bahwa memberikan sesuatu itu, memberikan hadiah itu, bukan bagian dari kampanye, tapi ya bagian dari bermasyarakat, bahkan kadang beribadah dianggapnya. Nah, sodakoh ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana pandangan Pak Totok sebagai calon komisioner Bawaslu dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih Kang Parhan dari Nasdem. Berikutnya kami persilahkan perwakilan dari fraksi PKB, TLA. Ya. Kami persilahkan TLA. Ini. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena Pak Toto ini sudah berbekal dari Bawaslu Jawa Timur. Ada beberapa hal yang perlu menjadikan perhatian. Pertama, kami mengharapkan untuk apabila Pak Toto juga terpilih menjadi anggota Bawaslu, ada peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu. Biar frekuensi satu sepahaman dari mulai pusat sampai ke tingkat TPS sama. Tidak banyak multitafsir yang dimaknai ketika membaca undang-undang atau perbawaslu yang dibuat bersama. Yang kedua, pengen ada penekanan terkait dengan metode pencegahan, karena memang kita tahu 2019 baik itu terutama dari sisi pilkada, isu money politik ini cukup menjadi perhatian publik, dan itu adalah tugas pengawasan yang harus tajam dan juga melakukan pelayanan pengawasan yang harus sampai tersosialisasikan dengan benar terhadap masyarakat. Bagaimana metode Pak Toto nanti dalam rangka pencegahan hal itu, terlebih dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penggunaan dari APBD yang dilakukan oleh kepala daerah, yang memang itu selalu dinilai bahwa Bawaslu memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu tersebut. Yang terakhir, kami mengharapkan mungkin ke depan ada pembekalan penyelesaian sengketa bagi peserta pemilu. Bukan hanya sebatas formalitas, tetapi ini dalam rangka juga mewujudkan hasil atau produk demokrasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TLA dari fraksi PKB. Berikutnya kami persilahkan fraksi Partai Demokrat. Siapa yang akan menyampaikannya? Pak Anwar, silakan Pak Anwar Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak-bapak para pimpinan, teman-teman sekalian, dan wabil khusus Pak Toto, sebelah kiri Pak Toto, Pak. Pak Toto, ini nih, penyelenggara pemilu itu kan sebetulnya satu kesatuan, KPU sama Bawaslu. Tapi kadang-kadang di lapangan berhadap-hadapan.
Nah, yang saya ingin minta pendapatnya Pak Toto kalau nanti terpilih jadi komisioner, bagaimana kira-kira upayanya supaya satu kesatuan gerak tindakan di lapangan itu KPU Bawaslu itu satu. Karena kebanyakan kasus-kasus itu, kasus-kasus pelanggaran pemilu tidak selesai karena KPU sama Bawaslu tidak ketemu. Rekomendasi Bawaslu tidak diindahkan oleh KPU, begitu juga sebaliknya. Itu banyak terjadi kasus sampai di MK. Kalau ini nanti Pak Toto terpilih dan ini bisa disinkronkan, saya kira pemilu kita ke depan akan semakin lebih baik. Yang kedua, Pak Toto, saya hanya menitip pesan, kalau nanti terpilih jadi komisioner, itu juga perlu diperhatikan, saya ulangi lagi, performan daripada anggota kita di lapangan. Biasanya mereka lebih arogan ya, daripada aparat yang diberi wewenang untuk penindakan misalnya. Jadi kalau kita ingin mengharapkan sebuah berharap agar pelanggaran pemilu itu bisa kita kurangi, maka pendekatan humanis kepada seluruh peserta pemilu itu saya kira itu yang dikedepankan. Sehingga orang tidak merasa Bawaslu itu seperti apa ya, kayak orang naik motor melihat polisi gitu. Nah ini yang mungkin sekedar saran saja buat Pak Toto. Insya Allah Pak Toto terpilih jadi komisioner Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafidz dari fraksi Partai Demokrat. Berikutnya saya persilahkan kepada fraksi PKS. Silakan siapa? Kang Teddy. Ya. Jangan Kiai Aos terus Pak. Kang Teddy kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota. Mungkin sebelumnya kita sama-sama ketahui bahwa ada kawan kita, sahabat kita yang menurut informasi terkonfirmasi positif, Pak Murad. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera sembuh. Dan juga tadi sampai kemudian kita juga harus di swab antigen, bahkan PCR, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa sehat. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah sehingga diberikan kesehatan terus. Pak Toto, saya hanya ingin mendalami atau mendapatkan gambaran seandainya Pak Toto, Mas Toto, menjadi salah seorang komisioner Bawaslu. Karena penting bagi saya bagaimana upaya untuk membangun kemitraan strategis antara Bawaslu, KPU, termasuk penyelenggara pemilu, bahkan bukan hanya dengan para penyelenggara pemilu, tapi juga dengan partai politik, masyarakat, dan sebagainya. Sehingga demokrasi kita menjadi demokrasi yang maju dan berkeadilan. Ini penting menurut saya, karena kita mungkin Mas Toto juga memahami bagaimana benang kusut yang selama ini terjadi di para penyelenggara pemilu. Karena itulah kemudian benang ini harus diurai, benang ini harus diluruskan. Karena kemudian ini yang menjadi penting bagi saya untuk bisa mengelaborasi apa yang menjadi pemikiran Pak Toto untuk menghadapi persoalan yang itu memang nyata ada di hadapan kita. Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teddy dari fraksi PKS. Berikutnya kami persilahkan kepada fraksi PAN. Siapa Pak Budian Istiqomah? Kami persilahkan Ibu Dian. Izin Abuya. Pokoknya selalu. Iya. Terima kasih pimpinan. Abuya terima kasih juga. Pak Toto. Aduh, alhamdulillah ini Pak Toto
Pak Toto sebagai peserta terakhir. Kita dari kemarin udah, pokoknya, waduh itu perjuangan semuanya, tepuk tangan buat teman-teman semua. Pak Toto, satu yang akan saya tanyakan, mungkin Pak Toto tadi tidak menyampaikan ini, itu tentang politik identitas. Kita tidak bisa pungkiri kalau politik identitas ini masih melekat di masyarakat, ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menyikapi ini ketika nanti Bapak terpilih? Itu saja, terima kasih pimpinan. Wassalam. Terima kasih Ibu Dian Istiqomah dari fraksi PAN. Berikutnya kami persilahkan kepada fraksi P3. Mas Awik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, Mas Toto, ya dari Jawa Timur, sama juga dari Jawa Timur kayak Pak Arief Wibowo, dan juga Pak Kang Pri Jawa Timur itu. Hah? Oh ya Pak Amin dan Pak Krisna dan beberapa yang Jawa Timur. Loh Pak D. Sartono, Pak D. Sartono. Jangan sampai lupa Jawa Timur. Tadi Pak Toto menyampaikan di awal bahwa akan mendudukkan posisi yang setara. Itu bagus saya kira, sikap profesionalitas tetap harus dijaga. Yang selama ini mungkin Mas Toto sudah melaksanakan itu sejak dari KPU, Bawaslu, Panwas, KPU, dan Bawaslu. Itu semua peserta pemilu ya, tidak hanya yang di DPR gitu. Nanti siapapun yang peserta pemilu harus diperlakukan sama, meskipun yang namanya proses di DPR ya tetap proses politik gitu. Tetapi itu tidak menghilangkan sikap profesionalisme dan independensi dari teman-teman penyelenggara pemilu. Saya ingin berbagi pengalaman saja, ini terkait dengan penguatan, khususnya pembinaan di lingkungan Bawaslu. Nanti kalau Mas Toto terpilih di tingkat nasional akan coveragenya lebih menasional. Pada pemilu 2019 saya berpengalaman di salah satu kecamatan, di salah satu kabupaten di wilayahnya Mas Toto, tentu di dapil saya lah. Ada kehilangan suara gitu. Dan rekomendasi dari Bawaslu kabupatennya laporan ke Bawaslu memang ditindaklanjuti. Salah satunya bahwa itu akan nanti dibahas di dalam rekapitulasi ataupun pleno di tingkat kabupaten. Ya, tapi alhamdulillah, ya lupa mungkin gitu. Dan itu supervisi dari provinsi waktu itu kami lihat tidak ada, meskipun sudah juga ditembuskan laporannya gitu. Nah, hal-hal semacam ini kami berharap itu tidak terjadi. Ya beruntung suara yang hilang 50 suara itu. Kalau sampai 500 mungkin agak lagi 5.000 mungkin agak rame gitu. Karena 50 ya akan laporan ke Bawaslu memang ditindaklanjuti. Salah satunya bahwa itu akan nanti dibahas di dalam rekapitulasi ataupun pleno di tingkat kabupaten. Ya, tapi alhamdulillah ya lupa mungkin gitu. Dan itu supervisi dari provinsi waktu itu kami lihat tidak ada, meskipun sudah juga ditembuskan laporannya gitu. Nah, hal-hal semacam ini kami berharap itu tidak terjadi. Ya beruntung suara yang hilang 50 suara gitu kan. Kalau sampai 500 mungkin agak lagi 5.000 mungkin agak rame gitu. Karena 50 ya sudahlah dianggap sodakoh gitu kan. Kan 50 ya. Nah yang begitu saya kira nanti supervisi terhadap teman-teman yang di lapangan khususnya itu lebih ditingkatkan lagi. Yang terakhir terkait dengan tadi untuk menghindari isu SARA sesuai dengan visi dan misi yang dipresentasikan untuk pemilu yang damai, implementasinya mungkin lebih dieksplorasi. Bagaimana cara dari nanti ketika di Bawaslu menghindari hal-hal yang sifatnya bisa berujung konflik, dalam hal ini isu SARA begitu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Awik dari fraksi
P3. Sebelum saya serahkan ke Saudara Toto Haryanto, saya ingin mengingatkan sekarang sudah pukul 22.30. Sesuai pasal 254 ayat 1 huruf B, pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja. Itu mulai rapat kita kalau malam. Jadi rapat kita kalau malam hari di hari kerja itu dimulai pukul 19.30 dan diakhiri pukul 22.30. Dan sekarang sudah pukul 22.30. Nah, saya meminta persetujuan dari Bapak Ibu sekalian, rapat kita akan perpanjang sampai selesai. Untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Toto Haryono untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu anggota Komisi 2. Kalau memungkinkan 10 menit dan nanti saya kasih toleransi 5 menit. Pertanyaan-pertanyaan yang sama itu bisa di satu topikan, jadi tidak harus diurut satu per satu. Kami persilahkan. Terima kasih, pimpinan. Untuk yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Rifki, spirit gotong royong ini tentu akan kita lakukan terutama di masa pandemi ini. Kita sadar betul bahwa kondisi keuangan negara memang berkurang. Karena itu tadi saya sampaikan biaya terbesar itu adalah biaya sosialisasi. Karena itu kami menyediakan diri sebagai agen sosialisasi itu adalah penyelenggara. Jadi penyelenggara kita jadikan agen untuk sosialisasi melalui ruang lingkup yang terkecil, RT, RW, dasawisma, yang biasa di ibu-ibu PKK itu jualan panci atau apa, kita masuki oleh pengawas TPS kita di tingkat desa, di tingkat kecamatan untuk mohon waktu untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan politik di tingkat RT RW, di tingkat basis masyarakat. Demikian juga dari fraksi Golkar, bagaimana menghadapi mobilisasi ASN dan sosialisasi pemilu yang sinergi, adil dan setara. Tentu setiap pemilihan, sesuai yang saya katakan tadi, bahwa salah satu ciri demokrasi adalah netralitas aparat birokrasi. Dan semua sanksi juga ada. Jangan sampai nanti ada penggunaan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah, aparat birokrasi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena itu perlu diskusi-diskusi, komunikasi yang aktif, konstruktif kepada pemerintah, pada pejabat gubernur atau bupati tentang tidak bolehnya melibatkan ASN dalam proses dukung-mendukung. Yang tiga, terima kasih pada fraksi Gerindra, Pak Sodik, penggunaan IT dalam pengawasan, saya katakan tadi bahwa pemilu itu harus terpercaya. Untuk terpercaya masyarakat harus terlibat. Karena itu penggunaan IT itu bisa digunakan, dijadikan alat untuk mengontrol kinerja pengawas pemilu. Sehingga masyarakat bisa tahu kalau dia ada pelanggaran, dia melaporkan ke Bawaslu, tahapannya pelaporan itu didiamkan atau diteruskan, tahapannya sampai mana, putusannya bagaimana, itu bisa dilihat dari HP. Tinggal klik pelaporan pelanggaran, kapan waktunya, tahapannya apa, sehingga masyarakat bisa mengetahui sampai putusannya. Karena itu kalau semuanya transparan, maka nanti hasilnya juga bisa dipercaya. Dari Nasdem, terima kasih Pak Farhan, kerjasama peserta dengan masyarakat tradisional ini memang problem, tapi di Jawa Timur kami sudah menggunakan ini dengan melibatkan
mohon maaf sekali lagi, tokoh ulama melalui pondok pesantren kita libatkan untuk apa? Untuk kampanye tentang tidak bolehnya penggunaan uang yang melebihi batas kewajaran. Nanti hadiah naik haji, hadiah bisa berupa yang di luar batas kemampuan. Itu kita libatkan tokoh-tokoh agamanya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang kita jadikan contoh di Jawa Timur yang sudah berlangsung sampai saat ini, dan ke depan ini akan menjadi model melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses kampanye dan politik uang. Sehingga tagline-nya jangan lagi ambil uangnya, jangan pilih orangnya, tapi jangan ambil uangnya juga jangan pilih orangnya. Tuh. Yang ke ya dua-duanya Pak, mohon maaf. Dari TLA, dari PKB, terima kasih untuk peningkatan SDM, metode pencegahan isu politik uang sama tadi. Untuk lebih murahnya anggaran itu kita akan menggunakan mekanisme TOT. Jadi kita jenjang, kita didik provinsi, men-TOT kabupaten, kabupaten sampai kecamatan. Karena yang arogan biasanya memang di tingkat Panwas di kecamatan. Di tingkat desa, ya saya terima kasih, saya mohon maaf. Ke depan pemahaman-pemahaman terhadap itu, arogansi, kewenangan diberi seragam lalu seenaknya, akan kita lakukan pembinaan yang lebih baik. Tentu kewenangan APBD ini perlu sekali jangan sampai aparat penguasa menggunakan anggaran keuangannya untuk keuntungan salah satu kelompok atau mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Itu menjadi fokus pengawasan kita. Terima kasih dari fraksi Demokrat Pak Anwar Hafid. Penyelesaian sengketa antara penyelenggara dan performa anggota ini juga menjadi pendekatan kami. Terima kasih, tentu model-model yang lebih humanistik, sehingga aparat tidak sok, tidak sewenang-wenang. Kami sangat terbuka sekali untuk laporan, ada efek jera terhadap pengawas kita, yang sok sewenang-wenang untuk kita laporkan, kita beri tindakan, bila perlu diberhentikan, kita laporan di DKPP. Dan kebetulan untuk tingkat kecamatan kita bisa melakukan penghentian sendiri. Aturan sudah menyatakan demikian, sehingga kami sangat terbuka untuk kritik, saran, dan laporan. Terima kasih. Untuk dari PKS, Pak Teddy, kemitraan strategis antar penyelenggara, seperti yang tadi saya sampaikan, kadang hubungan Bawaslu dan KPU itu seperti Tom and Jerry. Ke depan komunikasi akan lebih kita tingkatkan kembali. Banyak peraturan-peraturan KPU maupun peraturan-peraturan Bawaslu yang akan kita diskusikan bersama sebelum itu sampai dikonsultasi ke DPR. Sehingga apa? Ada kesamaan sikap, kesamaan pikir, tindakan antara sesama penyelenggara sehingga melahirkan trust. Kalau penyelenggaranya sudah ribut sendiri, bagaimana masyarakat percaya terhadap penyelenggaraan pemilu? Kita bangun kepercayaan terhadap sesama penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, dan DKPP sebagai lembaga penjaga etik moral. Dari PAN, Pak Ibu Dian, terima kasih. Politik identitas, tentu itu tidak bisa dipungkiri, politik identitas pasti akan terjadi. Tapi bagaimana mengelola politik identitas itu tidak dijadikan alat untuk saling menuding, saling menjelekkan. Ini yang tidak boleh saling menghasut. Nah, menghasutnya ini yang tidak boleh. Bahwa masing-masing orang punya identitas perlu, tapi jangan digunakan alat ini untuk saling menghujat, apalagi melalui media yang itu bisa ditangkap dan bisa direspon cepat kalau itu tidak dikelola dengan baik. Dari P3, Cak Awing, terima kasih. Saran-sarannya ke depan kami tentu akan melakukan supervisi, tidak membiarkan begitu putusan ini sudah dibuat, di provinsi diperintahkan di tingkat
kabupaten kota akan kita kawal sehingga tidak ada manipulasi informasi dan manipulasi perintah. Saya pikir itu yang bisa saya lakukan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Wakil Ketua DPR, pimpinan komisi, dan para anggota Komisi 2 DPR RI, demikian pemaparan dan jawaban dari Saudara Toto Haryono sebagai calon komisioner Bawaslu RI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Saudara calon komisioner ini bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian untuk nanti menjadikan anggota Bawaslu RI. Dan tentu kita juga berdoa mudah-mudahan Pak Toto ini bisa terpilih. Amin. Dan juga sehat selalu, terjauh dari COVID-19. Amin. Atas nama Komisi 2 DPR RI, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara atas kehadirannya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mempersilahkan saudara untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan fit and proper test terhadap penyelenggara pemilu, baik itu calon anggota KPU RI maupun calon Bawaslu RI. 14 calon komisioner KPU RI sudah kita selesaikan, 10 calon komisioner Bawaslu sudah kita selesaikan. Dan tentu rapat kita skor dulu untuk kita adakan persiapan, tentu persiapan rapat internal kita. Yang kedua, persiapan setelah keputusan rapat internal terkait dengan mekanisme pemilihan calon komisioner penyelenggara pemilu, baik KPU RI maupun Bawaslu RI. Kita juga mempersiapkan segala kemungkinan dan segala alat-alat yang memang dibutuhkan dalam menentukan calon komisioner penyelenggara pemilu. Dengan demikian, nanti siapa yang akan memilihnya nanti hasil rapat internal. Nah, jadi orangnya. Dengan demikian kita skor 15 menit cukup? Saya skor 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.